Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang kepada mahasiswa IAT Fakultas Ulumuddin dan Pemikiran Islam UIN Nusa Kalijaga dalam materi perkuliahan online kelas semantik Al-Quran pertemuan ke-12. Saat ini kita akan membahas buku menyingkap jati diri Al-Quran bab kelima yang membahas terkait Al-Quran dan kitab terdahulu. Sebelumnya telah kita jelaskan di bab sebelumnya bahwa kita membahas tentang Asmaul Quran dan cara Al-Quran memperkenalkan dirinya melalui Asmaul Quran itu mengantarkan kita kepada apa. Dan di bab sebelumnya kita telah membahas bahwa sebelum Quran itu ada dua komunitas besar di tanah Arab, yaitu Ummi, masyarakat Arab, dan Ahlul Kitab, pendatang yang masyarakat Arab ini tidak memiliki pengalaman berkitab suci, dan Ahlul Kitab adalah masyarakat yang memiliki kitab terdahulu, Taurat dan Injil. Dan Al-Quran datang dalam dua komunitas ini, maka dalam fase ini, fase pra-Quran, belum ada Quran dan dia datang mengaitkan dirinya dengan syair jahiliyah dengan menyebut dirinya sebagai adzikru setelah kita bahas sebelumnya, tetapi tidak hanya mengaitkan, dia memisahkan dan memperlihatkan superioritasnya dibanding syair jahiliyah. Bahkan syair jahiliyah itu ditutup otoritasnya oleh Al-Quran. Ini yang kita simpulkan di pertemuan sebelumnya. Bagaimana di pertemuan sekarang, ternyata polanya adalah setelah selesai dengan syair jahiliyah, Al-Quran mengaitkan dirinya dengan kitab terdahulu. Grafik ini memperlihatkan satu hal ya, Ummi dan Alkitab itu berada di ketinggian yang berbeda. Itu artinya emang Alkitab itu berada di level yang superior dibanding Ummi. Dan Wahyu pertama kali dia hanya mengaitkan dirinya dengan syair jahiliyah dan memperlihatkan superioritasnya dari syair jahiliyah, belum membahas kitab suci, kaitannya dengan kitab terdahulu. Bagaimana, apa yang terjadi ketika dia sudah mengaitkan dirinya pada kitab terdahulu? Ini yang kita bahas dalam pertemuan ini. Pertama sekali, ini adalah berkaitan, poin paling penting di sini adalah pertama kali ini berkaitan dengan terminologi Alkitab. Dan Al-Quran pertama kali menyebut dirinya dengan kitab itu pada surat Shad, surat ke-38, Mushaf dan 38, tertib nuzuli ayat 9. Ini adalah pertama kali Al-Quran menyebut dirinya sebagai Alkitab. Ayat dan surat ini diturunkan di fase Makkah periode ketiga berdasarkan klasifikasi Al-Jabiri. Itu artinya terjadi pada konfrontasi terbuka dengan paganisme. Ya, Al-Quran dan Nabi Muhammad secara terang-terangan sudah mulai menyinggung, menyindir atau menjatuhkan, menentang politeisme. Karena penentangan itu semakin terbuka, maka resistensi dari masyarakat Quraisy juga semakin keras. Jika sebelumnya hanya ada resistensi verbal, di mulai fase ini sudah ada resistensi fisikal, sudah ada kontak fisik antara masyarakat Arab Quraisy dengan Nabi Muhammad dan pengikutnya. Dalam konteks inilah ayat ini dan wahyu ini, surat yang diturunkan. Dan juga ini bertepatan dengan musim haji. Permulaan fase ketiga ini bertepatan dengan musim haji ketika banyak para pendatang datang dari luar dan mereka sudah mendengar tentang Nabi Muhammad itu apa, lalu mereka tentu ingin bertanya kepada orang Quraisy, memang Nabi Muhammad itu apa sih, yang dia bawa itu apa sih. Di fase itu, ketika Nabi Muhammad dan Al-Quran sudah mulai menentang paganisme dan mereka mendengar monoteisme ala Al-Quran, kemudian mereka menuduhkan bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah bohong-bohongan. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq. Yang disampaikan Muhammad ini enggak ada kita dengar dari ajaran-ajaran sebelumnya, berarti ini bikin-bikinan aja, lebih kurang seperti itu.
Jadi masyarakat Quraisy-lah, surat ini mewacanakan bahwa masyarakat Quraisy-lah, ma sami'na, mereka ya, ma sami'na yang berbilang, orang Quraisy yang bilang, hal ini dari masyarakat, dari agama sebelumnya. Lalu Al-Quran menjawabnya masih pada surat yang sama, itu dengan memuat cerita yang akhir cerita itu ditutup dengan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang kami turunkan kepada engkau ya Muhammad. Nah, ternyata apa yang diturunkan kepada Muhammad itu dalam ayat ini disebut sebagai kitab. Kalau sebelumnya disebut sebagai az-zikru dan Quran, di sini dia mulai disebut sebagai kitab pertama kali. Dan ternyata ini satu hal yang mengagetkan bagi Nabi Muhammad. Begitu kagetnya, sampai-sampai di surat berikutnya, yang diturunkan setelahnya, itu disebutkan kembali terminologi ini, dan ada hiburan kepada Nabi Muhammad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika haraj minhu. Kitab ini diturunkan kepadamu, jadi kamu tidak usah merasa canggung dengannya. Jadi Nabi Muhammad selama ini kan menerima wahyu, menyebut dirinya sebagai Az-Zikr dan Al-Furqan, dan Al-Quran. Sepertinya Nabi Muhammad juga tidak membayangkan bahwa apa yang dia terima itu kemudian akan disebut sebagai kitab. Nah, ketika masyarakat kafir Quraisy itu mengaitkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan ajaran yang disampaikan oleh kitab terdahulu, ternyata Al-Quran juga menyebut wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad itu sebagai kitab, dan itu menciptakan kecanggungan bagi Nabi Muhammad. Dan kecanggungan itu direspon oleh surat berikutnya, di surat Al-A'raf ayat 2 ini. Kamu nggak usah canggung, karena emang apa yang kamu terima itu ya kitab. Satu catatan, Al-A'raf ini adalah surat pertama yang panjang yang diturunkan sekaligus. Ya, ini semacam respon yang nonverbal juga ya. Mereka bilang wahyu yang diterima Nabi Muhammad itu tidak bisa disebut kitab, dan Al-Quran mengaitkannya dengan kitab dengan bentuk kitab itu sendiri. Bentuknya apa? Bentuknya lebih panjang daripada yang sebelumnya dan sekaligus. Surat ini sekaligus. Juga kontennya itu beralih dari kisah raja-raja Arab, kisah nabi-nabi Arab yang lama, ke narasi biblikal, narasi-narasi yang ada dalam Bible, dalam Injil. Satu lagi yang paling penting adalah mukhatabnya itu diperluas. Di surat Al-A'raf lah pertama kali digunakan ya ayyuhan nas dan banu Adam. Jika sebelumnya mukhatabnya itu lebih spesifik ke Quraisy, ke orang Arab, di sini di Al-A'raf ini pertama kali mengaitkannya dengan ya ayyuhan nas. Orang Quraisy tentu menangkap, mendapatkan hal efek dari diskurs ini. Ternyata wahyu ini juga berkepentingan terhadap manusia secara umum. Itu hal-hal lain yang berkaitan dengan bagaimana Al-Quran memperkenalkan dirinya dengan kitab. Al-Quran mengaitkan dirinya dengan kitab terdahulu itu tidak hanya dengan menggunakan terminologi Alkitab. Terminologi Az-Zikr juga digunakan untuk mengaitkan dirinya dengan kitab terdahulu. Misalnya pada masih surat Al-A'raf ya, ayat 63 dan 69. Ini adalah ayat untuk menutup cerita. Jadi Al-A'raf ini berisi cerita tentang nabi-nabi yang juga diceritakan dalam Bible, diceritakan kembali oleh Al-Quran, dan penutup ceritanya digunakan dengan penutup ceritanya adalah ayat yang menggunakan Asmaul Quran, yang menggunakan terminologi az-zikru, zikrun. Artinya apa? Artinya kata zikr di sini memiliki nuansa makna memori masa lama. Zikr itu kan hafalan, memori tentang memori masa lalu. Dan ternyata memori masa lalu itu adalah juga bagian dari wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad. Jika memori masa lalu itu direkam dalam Bible, ternyata memori masa lalu itu juga direkam oleh wahyu yang diterima oleh Muhammad. Artinya apa? Artinya wahyu ini juga sama seperti kitab terdahulu yang diwahyukan kepada Musa atau Isa. Itu Al-Quran mengaitkan dirinya dengan Az-Zikr. Dengan kitab terdahulu menggunakan Az-Zikr. Kata Al-Furqan juga digunakan untuk mengaitkan dirinya dengan kitab terdahulu.
Di sini tidak begitu kelihatan ya, tabarakalladzi nazalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira, tidak begitu kelihatan, tapi konteksnya akan lebih kelihatan ketika ternyata Al-Furqan ini digunakan untuk menyebutkan, wahyu yang diterima oleh Musa. Wahyu yang diterima oleh Musa dan Isa itu disebut sebagai Furqan, dan ternyata Al-Quran juga disebut sebagai Furqan. Artinya apa? Artinya ya Quran ini ya, wahyu yang diterima Muhammad ini ya sama seperti apa yang diterima oleh Musa dan Isa. Jadi kata Alkitab, Adzikru, dan Al-Furqan itu digunakan oleh Al-Quran dalam konteks yang spesifik di masa ini, dan konteks yang spesifik itu memperlihatkan sebuah diskurs, sebuah makna, sebuah ide bahwa Al-Quran itu berkaitan, sejajar dengan kitab sebelumnya. Nah, ini kesimpulan dari yang barusan ini. Al-Quran sedang mewacanakan dirinya dalam bentuk yang baru. Bukan lagi sebagai sesuatu yang serupa tapi tidak sama dengan syariat jahiliyah, pertemuan kemarin, akan tetapi sebagai sebuah kitab suci, sebagaimana yang telah dikenal oleh masyarakat Arab, yaitu kitab sebagaimana yang diwahyukan kepada nabi-nabi ahli kitab. Al-Quran mulai menempatkan dirinya dalam rentetan sejarah panjang kitab suci. Itu apa yang terlihat dengan Al-Quran menggunakan kata Alkitab, Al-Dzikr, dan Al-Furqan di fase ini. Bagaimana dengan ketika Al-Quran menggunakan terminologi Al-Quran itu sendiri? Di surah Al-Furqan, disampaikan waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jadi ketika Al-Quran mengaitkan dirinya dengan kitab terdahulu, itu diolok-olok oleh orang Quraisy. Oh, kok bisa yang kamu terima, berani-beraninya kamu menyebut yang kamu terima itu sebagai kitab. Lebih kurang begitulah ya masyarakat Quraisy menanggapinya. Kitab itu kan sesuatu hal yang di luar sana, hal yang tinggi, bukan sesuatu yang dekat dengan budaya orang Arab, itu dari luar, bukan dari orang Arab. Lah kok kamu berani-beraninya menyebut apa yang kamu sampaikan itu sebagai kitab suci? Lebih kurang seperti itu. Kalaulah ini benar kitab, kata orang Quraisy itu, kenapa dia tidak diturunkan sekaligus? Wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'an jumlah wahidah. Kalaulah emang Quran ini, wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad ini, seperti yang kamu sampaikan, seperti yang disampaikan di ayat sebelumnya, yang kita bahas sebelumnya, itu kitab suci, seperti yang diterima oleh nabi-nabi ahli kitab, kenapa ini tidak diwahyukan sekaligus? Terus Al-Quran menjawabnya, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Al-Quran itu diturunkan perlahan-lahan untuk memperkuat hatimu. Ini kan berita ya, berita bahwa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, dan itu punya tujuan tertentu. Tujuannya adalah untuk memperkuat hati Nabi Muhammad. Tapi ini ada hal implisit di belakang itu. Implisitnya apa? Meskipun Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur, itu tidak merusak statusnya sebagai kitab. Itu sebuah proklamasi, ini sebuah pernyataan, sebuah statement dari Al-Quran bagi masyarakat Quraisy yang menentangnya itu, yang mengolok-oloknya itu. Meskipun Al-Quran ini berangsur-angsur, tidak seperti kitab terdahulu yang kamu kenal, tapi bukan berarti dia tidak kitab, lebih kurang seperti itu. Dan untuk memperlihatkan dia kitab itu tetapi berbeda, itu kan di sini kan artinya Al-Quran memperlihatkan Al-Quran ini adalah kitab yang berbeda. Dia kitab tapi berbeda dari kitab sebelumnya. Jika kitab sebelumnya diturunkan sekaligus just satu titik, satu entitas sekaligus, Al-Quran adalah kitab yang tidak seperti itu. Al-Quran kitab, tapi bukan kitab yang seperti itu. Untuk memperlihatkan bahwa Al-Quran kitab dan bukan kitab yang seperti itu, Al-Quran tidak menggunakan terminologi Alkitab, Al-Furqan, atau Al-Dzikru. Terminologi yang digunakan adalah Al-Quran. Nah, itu lebih kurang ketika mengaitkan dirinya dengan kategori yang lebih umum,
Al-Quran menyebut dirinya dengan Al-Dzikru, Alkitab atau Al-Furqan. Tapi untuk menyebut kategori yang lebih spesifik, yang hanya dia sendiri saja, dia menyebut dirinya dengan Al-Quran. Ya, sama kayak kita juga. Masing-masing kita untuk menyebut diri kita dengan kategori yang umum, kita menyebutnya dengan manusia. Kita ini manusia. Tapi menyebut hal yang spesifik tentang pribadi-pribadi kita, kita menyebut dengan nama kita sendiri saja. Jadi Al-Quran itu berbagi nama dengan kitab sebelumnya, yaitu Alkitab. Tetapi ada hal spesifik yang tidak dimiliki oleh Alkitab itu, yang hanya dimiliki oleh Al-Quran. Dan untuk menceritakan apa yang dia miliki itu, yang tidak dimiliki oleh kitab suci yang lain itu, maka dia menyebut dirinya dengan Al-Quran. Nah, di situ penekanannya di sini. Selanjutnya, ketika Al-Quran mengaitkan dirinya dengan kitab terdahulu, dia tidak berhenti di situ. Ternyata dia menyebut dirinya sebagai musaddiq lima baina yadayhi. Lima baina yadayhi ini kan kitab terdahulu ya. Dan ternyata Al-Quran berposisi sebagai musaddiq terhadap kitab terdahulu. Artinya apa? Artinya Al-Quran memposisikan dirinya lebih tinggi dari kitab terdahulu. Jadi sebelumnya mengaitkan, dan sekarang memperlihatkan superioritasnya. Sebelumnya mengaitkan, setelah itu di sini memperlihatkan eksklusivitasnya. Al-Quran itu eksklusif, tidak seperti kitab terdahulu. Dan untuk eksklusivitas itu digunakan terminologi Quran. Dan bukan hanya eksklusif, Al-Quran itu lebih tinggi dari kitab terdahulu. Dan untuk itu digunakan terminologi musaddiq. Ini ada banyak ayat yang lainnya, cuman saya tampilkan satu contoh aja untuk persingkat waktu. Di sini kita melihat pola bahwa pertama, Al-Quran mengaitkan dirinya dengan kitab terdahulu untuk menempatkan dirinya seperti kitab-kitab tersebut. Pola ini merupakan langkah penting dan sangat relevan dengan kondisi pra-Quran di mana bangsa Arab merasa inferior di bawah Alkitab yang dikatakan kitab suci. Setelah menempatkan dirinya superior di atas syair, pertama sebelumnya, Al-Quran kembali mengangkat dirinya setara dengan kitab suci. Dengan demikian, Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan di tanah Arab kepada orang Arab adalah kitab suci yang setara dengan kitab sebelumnya. Artinya apa? Artinya orang Arab yang Muslim tidak perlu merasa minder terhadap ahli kitab. Mengapa? Karena apa yang diterima oleh Muslim melalui Nabi Muhammad itu adalah kitab suci yang setara dengan kitab-kitab terdahulu yang telah diwahyukan kepada ahli kitab. Kedua, setelah Al-Quran menjelaskan eksklusivitasnya, bahwa dia kitab suci yang berbeda dari kitab suci yang ahli kitab, dia juga memperlihatkan superioritasnya dinaikkan. Maka kita melihat grafik ini. Ini yang pertama ya. Sebelum Al-Quran ada, hanya ada Ummi dengan syair jahiliyah, ada ahli kitab dan kitab terdahulu. Lalu Al-Quran datang, wahyu datang. Dan dipersingkat aja penjelasannya bahwa wahyu datang dan dia telah superior dari syair jahiliyah. Di satu momen, wahyu mengaitkan dirinya dengan kitab terdahulu. Dia sejajar dengan kitab terdahulu, dan terminologi yang digunakan untuk memperlihatkan ini adalah dengan Alkitab, Al-Furqan, dan Al-Dzikru, dan hal-hal yang spesifik dan unik di surah Al-A'raf seperti yang dijelaskan barusan. Dan ternyata dia tidak hanya mengaitkan dirinya dan setingkat dengan dengan kitab terdahulu. Al-Quran memperlihatkan superioritasnya dari kitab terdahulu. Maka ada 3 entitas sekarang. Entitas syair jahiliyah yang sudah dirobohkan otoritasnya oleh Al-Quran, dan entitas kitab terdahulu dan ahli kitab, dan wahyu Al-Quran yang terima oleh Nabi Muhammad. Tapi saya tidak melihat Al-Quran itu meruntuhkan secara total otoritas kitab suci terdahulu. Al-Quran hanya muhaimin dan musaddiq di bagian-bagian yang menurut Al-Quran itu tidak sesuai lagi, maka dibenarkan, dikoreksi oleh Al-Quran. Tetapi kalau syair jahiliyah sudah dirobohkan, otoritas kewahyuan syair jahiliyah sudah dirobohkan oleh Al-Quran. Nah, itu pola yang ada sampai saat ini, hingga bab ini. Bab berikut kita akan melihat lagi bagaimana perkembangannya. Dan bab-bab ini memperlihatkan bahwa pola itu kronologis ya, bahwa fase pertama Al-Quran menghadapi syair jahiliyah, fase kedua Al-Quran menghadapi kitab terdahulu. Fase ketiga apa? Kan udah ada dua komunitas dan sudah selesai. Fase ketiga apa? Nanti kita lihat di bab berikutnya. Saya rasa itu saja materi untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami.
Silahkan ditonton, dicermati, dan silahkan dibaca teksnya supaya lebih paham, lebih menangkap apa yang dimaksud oleh buku ini. Tentu saja boleh dilakukan kritik dan saran karena buku ini ketika saya baca lagi buku ini saya menemukan beberapa hal yang juga perlu direvisi. Semoga nanti ketemu waktu untuk merevisi dan memperkuat argumen atau memperbaiki kekeliruan-kekeliruan yang ada dalam buku ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.